Woi, ngapain lo di sini? Bangun! Maaf, Pak. Saya cuma duduk, Pak. Dia nggak salah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba tulis di kolom komentar kalian nonton dari mana dan dari kota mana. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberi kesehatan. Bayangkan siang bolong di pinggir jalan kota besar. Panasnya seperti membakar aspal. Lalu di bawah jembatan yang bau got dan debu itu, seorang pengemis tua duduk diam sambil menunduk. Pakaiannya lusuh, sendal jepitnya hampir putus. Tangannya gemetar memegang gelas plastik bekas. Orang-orang lewat menghindar. Sebagian menatap jijik, sebagian pura-pura tidak lihat. Tapi tak ada yang tahu, pengemis itu bukan orang biasa. Dan beberapa menit lagi, dia akan berhadapan langsung dengan Satpol PP dalam kejadian yang mengubah satu kota. Semua bermula dari laporan berantai yang masuk ke sebuah unit interlapangan. Ada dugaan pemerasan terselubung terhadap gelandangan, pedagang kecil, dan pengamen di kawasan pasar tua dekat terminal. Modusnya rapi, yang kelihatan di permukaan cuma razia biasa. Tapi setelah itu, orang-orang tertentu hilang dari titik mangkalnya, lapaknya dibongkar, dan uang damai mengalir ke tangan yang tidak pernah tercatat. Tidak ada saksi berani bicara. Tidak ada kamera yang merekam utuh. Semua seperti kabur, tapi polanya nyata. Karena itu, seorang anggota Intel bernama Arga ditugaskan turun sendiri. Bukan dengan seragam, bukan dengan identitas. Dia diminta menyamar sebagai pengemis selama beberapa hari, menyatu dengan orang-orang yang tiap hari dipinggirkan kota ini. Tugasnya sederhana, tapi berbahaya. Dengar, lihat, kumpulkan pola, lalu cari siapa yang bermain. Masalahnya Arga bukan cuma harus menahan panas, lapar, dan pandangan merendahkan, tapi juga harus siap kalau satu langkah salah, dia bisa habis sebelum kebenaran keluar. Di saat seperti ini, biasanya cerita akan berjalan pelan, tapi tidak. Baru hari kedua penyamaran, sebuah mobil patroli Satpol PP berhenti mendadak di tepi jalan. Pintu dibuka keras, 3 petugas turun. Wajah mereka tegang, langkah mereka cepat, seperti sudah punya target. Dan anehnya, dari sekian banyak orang di sana, mata mereka langsung tertuju ke Arga. Seolah-olah ada yang sudah memberitahu bahwa pengemis baru itu bukan orang yang seharusnya berada di tempat itu. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu sebentar, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seperti ini. Karena yang terjadi setelah itu bukan sekedar razia, ini tentang harga diri yang diinjak, orang kecil yang dijadikan tameng, dan permainan kotor yang terlalu lama dibiarkan hidup di tengah kota. Berdiri, bentak salah satu petugas sambil menarik gelas plastik Arga hingga isinya tumpah ke selokan. Koin-koin receh berhamburan, memantul di aspal panas. Beberapa pengamen yang duduk di kejauhan langsung menunduk. Seorang ibu pemulung memeluk karungnya erat. Tidak ada yang bergerak menolong. Situasi itu terlalu akrab buat mereka. Terlalu sering. Dan justru karena terlalu sering, semua orang memilih diam. Arga tetap menunduk. Dia belum boleh bereaksi, belum boleh menunjukkan siapa dirinya. Dia hanya memainkan peran. Tubuh lemah, pandangan kosong, ucapan pendek. "Maaf Pak, saya cuma duduk." Tapi kalimat itu malah dibalas tamparan tipis ke bahu yang cukup keras untuk menjatuhkannya ke trotoar. Suara ketawa kecil terdengar dari salah satu petugas. Bukan marah, bukan tugas. Itu penghinaan yang sudah jadi kebiasaan. Di tengah kerumunan kecil yang mulai melambat menonton, ada satu kalimat yang membuat Arga sadar ini lebih dalam dari dugaan awal. Yang baru-baru begini biasanya paling susah diatur, belum setor sudah sok menyedihkan. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut petugas bertubuh gempal di belakang. Singkat, tapi cukup untuk membuka celah besar. Ada sistem, ada setoran, dan orang-orang yang dianggap sampah kota ini ternyata dipaksa membayar agar dibiarkan hidup di titik mereka sendiri. Arga menelan amarahnya. Jantungnya berdegup keras bukan karena takut dipukul, tapi karena dia tahu rekaman kecil di alat tersembunyi yang menempel di balik pakaian compangnya baru saja menangkap sesuatu yang sangat penting. Namun dia belum tahu satu hal. Apakah petugas-petugas ini hanya kaki tangan atau justru bagian inti dari jaringan yang sedang dia buru? Dan jawaban itu akan datang dengan cara paling kasar. Ketika tangan Arga ditarik paksa menuju mobil patroli, seorang anak pengamen berteriak dari seberang, "Jangan bawa dia, Pak. Dia nggak ngapa-ngapain." Teriakan itu membuat suasana berubah.
salah satu petugas menoleh tajam lalu melangkah ke arah anak itu. Dalam hitungan detik, razia biasa berubah jadi pertunjukan kuasa. Orang-orang mulai sadar ada yang tidak beres. Tapi yang lebih gawat, Arga juga mulai sadar penyamarannya mungkin tak akan bertahan lama, dan kalau sampai terbongkar di saat yang salah, bukan cuma operasi yang fagal, namanya juga bisa ikut dipertaruhkan. Siang itu, udara seperti berhenti bergerak. Bau sampah basah dari bak penampungan bercampur asap knalpot angkot yang ngetem terlalu lama. Arga sudah 3 hari duduk di sekitar lampu merah Pasar Tua, berpindah dari bawah pohon ke dekat tembok toko kosong, agar tidak mencolok. Selama 3 hari itu, dia belajar satu hal. Orang miskin di kota bukan cuma lapar uang, tapi juga lapar rasa aman. Setiap langkah mereka seperti selalu dihitung, selalu diawasi, selalu bisa disingkirkan kapan saja. Di hari pertama, Arga dikenalkan oleh seorang pemulung tua bernama Mang Darto kepada beberapa penghuni tetap kawasan itu. Ada Iis, ibu penjual tisu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar berjualan, karena lebih sering barangnya disita. Ada Jalu, pengamen tilik berumur sekitar 12 tahun yang hafal semua jalur kabur saat patroli datang. Ada pula Bu Aminah, penjual kopi termos yang lapaknya kecil sekali, tapi justru paling sering jadi sasaran. Mereka semua menyambut Arga dengan curiga, lalu perlahan lunak saat melihat dia benar-benar tahan duduk berjam-jam tanpa mengeluh. Malam pertama, saat gerimis turun dan sebagian toko sudah tutup, Mang Darto bicara pelan sambil menyalakan rokok sisa. Di sini, kalau cuma razia biasa, orang udah ngerti. Lari, sembunyi, nanti balik lagi. Tapi, sekarang beda. Arga menatap dia, pura-pura linglung. Beda gimana? Mang Darto menyibitkan mata ke arah jalan. Sekarang, ada yang minta jatah. Kalau nggak kasih, besok kamu hilang dari titik. Lapak dibuang, gerobak dibalik, kadang dibilang maling. Ucapan itu makin kuat saat Bu Aminah ikut bicara. Suaranya lemah tapi jelas. Saya pernah kasih 50.000. Dibilang buat aman seminggu. Baru 3 hari, anak saya jaga sebentar, datang lagi mereka. Bilang saya bohong, bilang saya jualan di tempat terlarang. Termos saya ditendang sampai pecah. Bu Aminah tidak menangis saat bercerita. Justru itu yang bikin sesak. Seolah menangis pun sudah tidak ada gunanya lagi. Arga tidak langsung menggali terlalu dalam. Dia tahu, orang-orang yang terlalu sering dikhianati tidak akan percaya pada orang baru yang banyak tanya. Jadi dia memilih mendengar. Mendengar saat Jalu bilang beberapa kali dia lihat ada petugas datang bukan untuk menertibkan, tapi untuk ambil titipan. Mendengar saat Iis berbisik bahwa beberapa pengemis malah sengaja dipindah-pindah agar wilayahnya bisa dijual ke yang sanggup bayar. Semua cerita itu berdiri sendiri, belum kuat jadi bukti. Tapi kalau disusun, bentuknya mulai jelas. Hari kedua pagi, sebuah mobil pick-up berhenti dekat trotoar. Bukan mobil dinas. Dari dalam turun pria berkemeja kotak-kotak yang wajahnya terlalu bersih untuk orang lapangan. Dia berjalan santai, tidak membawa buku, tidak membawa map. Tapi semua orang di situ mendadak tegang. Mang Darto menunduk. Iis pura-pura sibuk. Bu Aminah bahkan mematikan kompor kopinya. Pria itu berhenti dekat Arga, memandang sebentar, lalu bertanya dingin, "Baru ya?" Arga mengangguk pelan, "Numpang hidup, Pak." Pria itu tersenyum kecil, "Kalau mau numpang, tahu aturan." Arga tidak menjawab. Pria itu menepuk gelas plastik di tangannya 2 kali, seolah memberi koda. Nanti ada yang jelasin. Lalu dia pergi begitu saja. Tidak sampai 1 menit. Tapi setelah mobil itu menjauh, Jalu langsung berbisik cepat. "Itu bukan petugas, Bang. Tapi kalau dia datang, abis itu pasti ada razia." Kalimat itu menusuk. Artinya ada penghubung antara pihak lapangan dan pihak yang menyiapkan korban. Razia bukan tindakan spontan. Bisa jadi sudah diarahkan. Sore harinya, sebuah kejadian kecil hampir membuka semuanya lebih cepat. Seorang penjual kerupuk keliling bernama Udin terlambat pindah di depan minimarket. Petugas datang, mendorong gerobaknya, lalu salah satu dari mereka berbisik, "Kemarin udah diperingatin. Uang keamanan kemana?" Udin mengangkat tangan, memohon, "Demi Allah, Pak, saya belum dapat apa-apa." Petugas itu menatap tajam, lalu sengaja menumpahkan 1 toples kerupuk ke selokan. Udin jongkok, memunguti satu persatu dengan tangan gemetar, sementara orang-orang hanya menonton dari jauh. Arga merekam semuanya dengan alat kecil yang tertanam di bagian dalam kancing baju compangnya. Rekamannya tidak sempurna, karena sudut pandang rendah dan sering tertutup kain. Tapi suara cukup jelas. Justru suara itu yang penting.
Intonasi ancaman, kata setor, nada akrab yang menandakan ini bukan kejadian pertama. Meski begitu, dia sadar operasi ini belum cukup. Dia butuh nama, butuh pola waktu, butuh siapa yang memerintah dari atas. Dan untuk itu, dia harus bertahan lebih lama. Malam kedua, saat hujan turun lebih deras, Arga melihat sesuatu dari seberang warung tutup. Dua petugas Satpol PP yang siang tadi merazia Udin berdiri di bawah kanopi ruko bersama pria berkemeja kotak-kotak itu. Salah satu petugas menyerahkan amplop coklat tipis. Gerakannya cepat, tapi jelas. Pria itu memasukkan amplop ke tas lembang hitam, lalu tertawa kecil seolah mereka sedang bercanda biasa. Sayangnya jarak terlalu jauh, wajah terekam samar. Tapi Arga kini tahu satu hal pasti. Ada aliran uang yang berjalan di luar prosedur. Pagi berikutnya, sebelum matahari naik penuh, Mang Darto mendekati Arga dengan wajah tegang. "Kamu hati-hati, ada yang nanya-nanya soal kamu." Arga mengangkat kepala sedikit. "Siapa?" Mang Darto menyelan ludah. "Katanya dari petugas, bilang pengemis baru itu banyak lihat-lihat, nggak kayak orang biasa." Kalimat itu membuat suasana mendadak dingin meski hari mulai panas. Arga tahu, penamarannya mulai terendus. Dan saat razia siang itu benar-benar datang lebih cepat dari biasanya, dia sadar, permainan kotor yang dia masuki ternyata jauh lebih waspada daripada perkiraan awal. Mobil patroli itu berhenti begitu keras, sampai debu dari pinggir jalan terangkat. Orang-orang yang tadi duduk santai langsung berpencar, seperti burung dikejutkan batu. Tapi Arga sengaja terlambat bergerak. Dia butuh melihat siapa yang turun, siapa yang bicara duluan, siapa yang paling dominan. Dari 3 petugas yang keluar, satu di antaranya langsung dikenali Jalu. Pria gempal bernama Roni, terkenal paling kasar saat razia. Satu lagi bertubuh tinggi, wajahnya datar, namanya Fikri. Yang terakhir paling diam, tapi matanya terus menyapu keadaan seperti sedang mencari seseorang. "Semua bubar, bersihin area," teriak Roni sambil menendang kardus bekas tempat duduk Mang Darto. Bu Aminah buru-buru mengangkat termosnya, tapi telat. Fikri menyenggol mejanya sampai gelas-gelas plastik jatuh. "Dibilang berapa kali, nggak boleh jualan di sini." Suara itu keras sekali, tapi anehnya hanya diarahkan ke orang-orang tertentu. Pedagang yang jelas-jelas lebih besar di seberang jalan tidak disentuh sama sekali. Mereka cuma berdiri memandang, seolah sudah tahu mereka aman. Roni berhenti tepat di depan Arga. Keringatnya menetes dari pelipisnya, tapi sorot matanya dingin. "Kamu, berdiri." Arga menatap tanah. "Sakit, Pak." Roni mencengkeram lengan bajunya dan menarik dengan kasar. "Sakit, ngemis bisa, berdiri nggak bisa." Gelas plastik Arga jatuh, koin receh tumpah. Beberapa orang yang lewat melilik lalu buru-buru pergi. Pemandangan seperti itu sering terjadi di kota. Orang sudah biasa melihat penghinaan, lalu memilih menyebutnya penertiban. Saat Arga jatuh tersungkur, Jalu yang sejak tadi bersembunyi di dekat tiang lampu tak tahan dan berteriak, "Dia nggak salah, Pak!" Semua kepala menoleh. Dalam 1 detik, Roni melepaskan Arga dan melangkah cepat ke arah Jalu. Anak itu mundur, tapi terlambat. Kerah bajunya dicengkram. "Kamu mau ikut?" Jalu pucat, suaranya hilang. Disitulah Arga hampir kehilangan kendali. Tugasnya menyamar, tugasnya mengumpulkan bukti. Tapi melihat anak kecil diperlakukan seperti hewan membuat darahnya naik sampai ke kepala. Namun Arga menahan diri. Dia justru memperhatikan kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Fikri. Lebih pelan tapi jauh lebih penting. "Sudah, yang ini bawa aja." Kata atas yang baru itu jangan dilepas. Kata atas, 2 kata yang memukul keras. Artinya benar ada perintah khusus. Razia ini bukan patroli acak. Mereka memang datang untuk mengambil Arga. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sudah curiga? Apakah pria berkemeja kotak-kotak itu, atau ada orang lapangan yang diam-diam menjual informasi? Arga didorong ke belakang mobil patroli bersama Mang Darto dan Udin yang sialnya belum sempat kabur. Bu Aminah menangis pelan, memohon agar termosnya jangan diambil. Tak ada yang peduli. Saat pintu mobil dibuka, Roni berbisik dekat telinga Arga. "Muka kamu bukan muka orang jalanan. Siapa yang suruh kamu nongkrong di sini?" Kalimat itu halus, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas. Mereka mencurigai sesuatu. Arga menunduk lebih dalam dan menjawab terbata-bata. "Nggak ada, Pak. Saya cuma cari makan." Mobil berjalan meninggalkan pasar. Di dalam, udara pengap dan panas. Mang Darto duduk siam sambil memegang sisi bangku besi. Udin berkeringat deras.
Arga tetap memerankan diri sebagai orang ketakutan, tapi otaknya bekerja cepat. Di sakunya ada alat pemancar darurat pasif yang akan aktif hanya kalau tombol kecil di bawah jahitan celananya ditekan beberapa detik. Masalahnya posisi mereka sempit dan Roni duduk tepat di seberang sambil terus mengawasi. Salah gerak sedikit, penyamaran tamat di tempat. Ketika mobil masuk ke halaman kantor penertiban kecamatan, Arga melihat hal yang bikin situasi makin buruk. Di pojok parkiran, pria berkemeja kotak-kotak itu sudah berdiri menunggu. Berarti dia memang terhubung langsung. Begitu Arga dan 2 orang lainnya diturunkan, pria itu menatap tajam lalu bicara ke Roni. Yang 2 biasa, yang ini masuk belakang. Tak ada nama, tak ada alasan. Seperti Arga hanyalah paket yang sudah dipesan. Mang Darto sempat menatap Arga panik, tapi segera didorong menjauh. Ruangan belakang itu sempit, catnya mengelupas, kipas anginnya berderit lambat. Di sana hanya ada meja besi, kursi plastik, dan bau rokok yang menempel di dinding. Roni menutup pintu. Fikri berdiri menyandar sambil melipat tangan. Pria berkemeja kotak-kotak duduk di meja, lalu meletakkan ponselnya terbalik. Saya tanya sekali, kamu orang mana? Arga menjawab dengan identitas samaran. Pria itu tersenyum tipis. Salah, kami sudah cek. Nggak ada orang lama yang kenal kamu. Arga diam. Roni mendadak menepuk meja keras. Ngaku, wartawan, LSM, atau suruhan lawan? Arga tetap menunduk. Dia mulai menghitung ritme nafas, menjaga emosi. Kalau dia membuka identitas sekarang, bukti di lapangan belum cukup, dan pemain atas bisa kabur. Tapi kalau dia bertahan terlalu lama, mereka mungkin akan merampas pakaiannya, menemukan alat rekam, dan semuanya selesai lebih buruk. Di titik itu, dia menyadari operasi ini bukan lagi soal menyusup. Ini soal bertahan beberapa menit lebih lama dari lawan. Ketegangan pecah saat pintu terbuka sedikit dan terdengar suara Bu Aminah dari luar, memohon sambil menangis. Pak, jangan sakiti dia. Dia memang baru, tapi nggak pernah ganggu siapa-siapa. Mungkin dia tidak tahu siapa Arga sebenarnya. Mungkin dia cuma kasihan, tapi justru itulah yang membuat suasana ruangan berubah. Pria berkemeja kotak-kotak berdiri kesal. Lihat, orang kayak gini cepat banget bikin simpati. Bahaya. Lalu dia memberi perintah singkat yang bikin bulu kudut Arga berdiri. Periksa badannya. Semua. Itulah momen paling genting. Fikri melangkah mendekat. Tangannya sudah menjulur ke kerah baju compang Arga. Di balik lapisan kain kotor itu, alat rekam kecil menempel rapi. Sekali tersentuh, semuanya terbongkar. Dan di saat yang bersamaan, Arga berhasil menekan tombol darurat di balik jahitan celananya dengan ujung kukunya. Sangat kecil, sangat singkat, tanpa terlihat. Sinyalnya mungkin terkirim, mungkin juga tidak. Dan sebelum Arga sempat memastikan apapun, tangan Fikri sudah menggenggam bajunya, sementara suara sepatu banyak orang tiba-tiba terdengar mendekat dari lorong luar. Pintu ruangan terbuka keras. Bukan 1 orang, tapi 4. 2 berseragam resmi dari unit pengawasan internal, 1 pria berkemeja putih membawa mak hitam, dan 1 lagi adalah atasan langsung Arga, Kompol Bima, yang selama ini sengaja tidak muncul di lapangan. Roni langsung berubah. Fikri mundur setengah langkah. Pria berkemeja kotak-kotak itu berdiri mendadak, mencoba memasang senyum, tapi terlambat. Suasana ruangan yang tadi penuh tekanan seketika terbalik. Sekarang justru mereka yang mulai sulit bernafas. Lanjutkan, kata Kompol Bima dingin. Bukannya tadi mau periksa badan? Roni membeku. Arga perlahan mengangkat kepala. Tatapannya berubah total. Tidak lagi kosong, tidak lagi takut. Hanya 1 detik, tapi cukup membuat semua yang ada di ruangan itu sadar mereka baru saja salah menangkap orang. Pria berkemeja kotak-kotak mundur sedikit. Ini salah paham. Kompol Bima menatapnya tanpa ekspresi. Salah paham yang mana? Anggota kami membawa amplop, dan sejak 3 hari lalu, kalian sedang direkam. Kalimat itu seperti palu. Roni langsung berkeringat deras. Fikri menatap meja. Pria berkemeja kotak-kotak itu berusaha cepat mengambil kendali. Kalau memang anggota, kenapa menyusup tanpa koordinasi ke wilayah penertiban? Kami juga bisa lapor. Tapi suaranya goyah. Bima tidak menjawab dengan emosi. Dia membuka map hitam, mengeluarkan beberapa lembar cetak foto dan transkrip awal. Ada tangkapan gambar amplop di bawah kanopi ruko. Ada rekaman suara kata setor. Ada catatan nomor kendaraan pick-up yang sudah dilacak sejak kemarin malam. Tidak lengkap,
tapi cukup untuk menahan dan membuka pemeriksaan. Di luar ruangan, kabar bergerak cepat seperti api menyambar kain kering. Pegawai yang tadi santai mulai sibuk mondar-mandir. Telepon berdering di berbagai meja. Beberapa orang mendadak menghilang dari tempat duduknya. Arga berdiri pelan, merapikan tubuhnya yang sejak tadi dipaksa tetap membungkuk. Saat baju compangnya dibuka bagian dalamnya, alat rekam kecil itu terlihat. Roni menatap benda itu seperti menatap hukuman yang sudah terlanjur ditandatangani. Semua bentakan, semua penghinaan, semua kata-kata mereka sendiri kini berubah jadi bukti. Tapi pembalikan paling kuat justru bukan terjadi di ruangan itu, melainkan di halaman kantor ketika Mang Darto, Bu Aminah, Udin dan Jalu melihat Arga keluar bukan sebagai tahanan, tapi berdiri sejajar dengan petugas pengawasan. Wajah mereka campur aduk, antara bingung, takut, dan berharap. Jalu yang paling dulu sadar. "Abang?" Arga mendekat, lalu berkata pelan. "Saya minta maaf belum bisa jujur dari awal, tapi sekarang kalian aman, dan saya butuh kalian bicara." Kalimat itu sederhana, tapi berat, karena bicara berarti melawan ketakutan yang sudah lama mengunci hidup mereka. Awalnya tidak mudah. Mang Darto gemetar saat diminta menceritakan soal setoran mingguan. Bu Aminah berkali-kali takut kalau besok dagangannya makin dihancurkan. Udin bahkan ingin pergi saja. Namun saat pengawasan internal mulai memeriksa ruang arsip dan menemukan beberapa daftar sitaan yang tidak sinkron dengan barang di gudang, keyakinan mereka tumbuh. Ada celah, ada kesempatan. Dan saat satu saksi berani bicara, yang lain mulai ikut. Cerita yang selama ini hanya bisik-bisik di trotoar, akhirnya masuk ke berita acara. Dari pemeriksaan cepat sore itu, terbongkar pola yang lebih kejam dari dugaan awal. Razia dipakai sebagai alat tekan. Orang-orang jalanan dibagi dalam titik-titik. Ada yang boleh bertahan kalau setor ke perantara tertentu. Ada yang sengaja disingkirkan karena tidak mau bayar. Barang sitaan tak semuanya masuk daftar. Sebagian dijual lagi, sebagian dipakai untuk menekan korban berikutnya. Dan pria berkemeja kotak-kotak yang selama ini terlihat bukan petugas, ternyata memang broker lapangan, bekas tenaga kontrak yang masih dipelihara karena tahu cara mengurus uang kotor tanpa jejak resmi. Ketika berita penahanan sementara Roni dan 2 orang lain mulai tersebar ke lingkungan sekitar pasar, reaksi warga tidak seragam. Ada yang kaget, ada yang bilang, pantesan selama ini aneh. Tapi ada juga yang sinis, mengira ini cuma sandiwara antar instansi. Arga paham, kepercayaan orang kecil tidak bisa dipulihkan hanya dengan satu penangkapan, apalagi mereka sudah terlalu sering melihat orang kuat lolos. Karena itu, dia belum menganggap tugas selesai. Dia justru fokus memastikan satu hal, para saksi jangan sampai ditarik lagi ke bawah dengan ancaman baru. Malamnya hujan turun lebat. Halaman pasar yang siangnya panas berubah becek. Lampu-lampu jalan memantul di genangan. Arga sengaja kembali ke sana, kali ini tanpa penyamaran penuh, hanya dengan jaket biasa dan wajah yang tidak lagi terlalu dikotori. Dia berdiri di bawah terpal dekat warung kopi, sambil Bu Aminah menuang minuman hangat dengan tangan masih sedikit gemetar. "Saya kira bapak kayak mereka," katanya lirih. Arga menatap hujan. "Kalau saya datang sebagai petugas dari awal, ibu nggak akan cerita." Bu Aminah diam, lalu mengangguk pelan. Ada luka yang belum sembuh, tapi setidaknya malam itu ada sedikit ruang bernafas. Yang tidak diduga Arga, ancaman terakhir justru dari orang yang belum tersentuh. Saat dia hendak pulang, sebuah motor berhenti tak jauh dari tikungan gelap. Pengendaranya mengenakan helm penuh. Tidak turun, hanya melempar satu map plastik tipis ke dekat genangan, lalu pergi. Arga mengambilnya. Di dalam ada fotokopi beberapa lembar setoran, nama-nama titik, dan satu catatan tulisan hantang. Kalau mau bersih, jangan berhenti di lapangan. Tidak ada pengirim, tidak ada penjelasan, tapi jelas, pemain yang lebih tinggi sedang gelisah dan mulai saling dorong. Besok paginya, map itu membuka babak baru. Ada inisial pejabat, ada aliran uang ke beberapa nama yang tak seharusnya muncul. Kasus ini ternyata bukan sekedar petugas kasar di jalan. Ini jaringan kecil yang tumbuh karena semua orang pura-pura tidak lihat. Dan tepat saat Arga menutup map itu, dia melihat Jalu berdiri di ujung trotoar sambil membawa gitar kecilnya. Anak itu tidak mengamen. Dia hanya menatap, lalu bertanya satu hal yang menampar lebih keras dari semua ancaman kemarin. "Bang, habis ini,
kami benar-benar aman nggak? Arga tidak langsung menjawab, karena untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa mengungkap fakta ternyata jauh lebih mudah daripada mengembalikan rasa percaya orang yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Kasus itu tidak selesai dalam sehari, tapi juga tidak hilang begitu saja seperti yang sering terjadi. Dalam 2 minggu berikutnya, beberapa petugas dinonaktifkan, gudang sitaan diaudit, dan rekaman Arga menjadi salah satu bukti awal yang memaksa pemeriksaan melebar. Nama-nama yang tadinya berani bicara sambil membentak di lapangan, kini dipanggil satu persatu ke ruang resmi. Tidak semuanya langsung mengaku, tentu saja. Ada yang berkelit, ada yang saling lempar. Tapi pola kotor itu sudah terlanjur terbuka, dan setelah terbuka, sulit menutupnya lagi rapat-rapat. Yang paling terasa justru perubahan kecil di pasar tua itu. Tidak dramatis, tidak mendadak indah, tapi nyata. Bu Aminah mulai berjualan lagi tanpa terus-menerus menoleh cemas setiap dengar suara mobil berhenti. Udin kembali dorong gerobak kerupuk meski sekarang memilih jalur yang lebih ramai agar tidak gampang ditekan. Mang Darto masih memulung, masih tua, masih lelah, tapi sorot matanya tidak setakut sebelumnya. Mereka tetap miskin, tetap berjuang, tetap jauh dari hidup nyaman. Namun setidaknya ada satu hari di mana mereka tidak diperas hanya karena berusaha bertahan hidup. Jalu adalah yang paling berubah. Anak itu awalnya terlalu cepat dewasa karena jalanan memaksanya begitu. Tapi setelah semua kejadian itu, dia mulai berani bicara tanpa gemetar. Beberapa relawan yang mendengar kasus tersebut membantunya masuk program sekolah non-formal sore hari. Gitar kecilnya masih dia bawa, tapi kini bukan cuma untuk cari receh. Kadang dia belajar lagu, kadang menunggu kelas mulai sambil tersenyum malu. Perubahan itu kecil di mata kota, tapi bagi seseorang yang nyaris hilang ditelan ketidakpedulian, itu besar sekali. Sementara itu, Arga justru membawa beban yang tidak ringan. Bukan karena tugasnya gagal, justru sebaliknya, operasi itu dianggap berhasil. Tapi karena selama beberapa hari menjadi pengemis, dia melihat langsung betapa murahnya martabat manusia di mata sebagian orang. Satu pakaian lusuh bisa menghapus hormat. Satu wajah lelah bisa dianggap tak punya hak bicara. Dia dipukul, ditarik, dihinakan, bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena terlihat lemah. Dan itulah bagian paling pahit. Kadang ketidakadilan tidak butuh alasan besar, cukup butuh korban yang dianggap tidak penting. Beberapa orang memuji Arga karena berani menyamar. Ada yang menyebutnya cerdik. Ada yang bilang itu pengorbanan besar, tapi Arga sendiri tahu yang paling berani bukan dia. Yang paling berani justru Bu Aminah yang akhirnya bersaksi meski takut dagangannya dihancurkan lagi. Mang Darto yang menahan ancaman demi bicara jujur. Udin yang mengaku pernah dipaksa bayar padahal malu setengah mati. Dan terutama Jalu, anak kecil yang tetap berteriak membela orang yang dikira pengemis asing ketika orang dewasa di sekelilingnya memilih diam. Di kota-kota besar kita sering diajari untuk cepat menilai. Lihat pakaian, simpulkan nasib. Lihat orang duduk di trotoar, anggap malas. Lihat pedagang kecil ditertibkan, anggap aturan memang harus ditegakkan. Padahal di balik pemandangan sehari-hari itu, sering ada cerita yang tak pernah sampai ke telinga kita. Ada orang yang diperas, difitnah, dihinakan, lalu dianggap biasa. Ada sistem yang hidup justru karena semua orang terlalu sibuk untuk peduli. Dan kadang, kebenaran baru muncul ketika seseorang rela turun ke lumpur, bukan untuk pura-pura suci, tapi untuk melihat langsung siapa yang selama ini diinjak. Pria berkemeja kotak-kotak itu akhirnya ditahan lebih dulu dibanding yang lain, karena dia mata rantai paling rapuh. Saat tekanan datang, orang seperti dia biasanya bicara untuk menyelamatkan diri. Dari situlah nama-nama baru bermunculan. Ada yang dulu merasa aman di balik jabatan kecil, ada yang terbiasa menerima tanpa menandatangani. Semuanya perlahan terseret. Mungkin tidak seluruh jaringan langsung runtuh, tapi setidaknya untuk pertama kali mereka tahu ada mata yang benar-benar melihat.
Satu sore ketika matahari mulai turun dan bayangan kendaraan memanjang di aspal, Arga kembali duduk sebentar di bawah jembatan tempat dia pertama kali menyamar. Bukan untuk tugas, hanya untuk mengingat. Debu masih sama, bau got masih sama, suara kota masih sama bisingnya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kali ini, saat seorang ibu lewat sambil membawa belanjaan, dia berhenti, menaruh sebungkus nasi di dekat Mang Darto, lalu tersenyum kecil tanpa jijik. Mungkin sederhana, mungkin sepele, tapi kadang perubahan besar memang dimulai dari satu pandangan yang tidak lagi merendahkan. Dan dari semua hal yang terjadi, pelajaran paling tajam bukan cuma soal korupsi kecil di lapangan atau kuasa yang disalahgunakan, melainkan tentang betapa berbahayanya ketika kita membiarkan manusia diperlakukan seperti sampah. Karena saat satu kelompok dianggap tidak penting, siapapun bisa datang, menginjak, memeras, lalu pulang tanpa rasa bersalah. Hari itu yang jadi korban pengemis, pengamen, pedagang kecil, besok bisa siapa saja. Ketidakadilan selalu mulai dari tempat yang dianggap sepi, lalu membesar karena terlalu lama tidak ditentang. Jadi itulah cerita tentang Intel yang menyamar jadi pengemis, lalu malah berhadapan dengan Satpol PP dan membuka luka yang selama ini ditutup rapat. Bukan cerita pahlawan yang datang lalu semua langsung baik-baik saja. Ini cerita tentang keberanian yang lahir dari terpojok, tentang fitnah dan tekanan yang akhirnya dibalik jadi pengungkapan, dan tentang orang-orang kecil yang ternyata menyimpan kekuatan paling besar saat memutuskan untuk tidak diam lagi. Kadang wajah kebenaran memang datang dengan pakaian paling lusuh, dan justru karena itu banyak orang terlambat sadar saat kebenaran itu berdiri tepat di depan mata mereka.